Semua orang mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus menjadi sempurna, menguasai teknik yang rumit, atau terlihat seperti model untuk memiliki hubungan intim yang tak terlupakan. Namun, itu hanya setengah dari kebenaran. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan pasangan dan memahami psikologi pria secara mendalam, saya menyadari sesuatu yang mendasar yang mengubah segalanya. Ada sesuatu yang, jika Anda tidak memahaminya, dapat menyebabkan dia terputus dari Anda secara emosional, bahkan di saat-saat paling intim. Dan itu bukan seperti yang Anda pikirkan. Ini bukan tentang tubuh Anda, pengalaman Anda, atau performa Anda. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjadi di otaknya dan yang sama sekali tidak disadari oleh kebanyakan wanita. Saya akan sangat jujur kepada Anda. Saya telah melihat wanita luar biasa, cerdas, dan cantik benar-benar kehilangan koneksi emosional dengan pasangannya karena mereka tidak memahami 7 elemen neurologis ini yang mengubah pertemuan intim menjadi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Dan ketika saya mengatakan tak terlupakan, maksud saya secara neurobiologis. Dan saya berbicara tentang pertemuan yang mengaktifkan sistem penghargaan yang begitu dalam di otak pria, sehingga meninggalkan apa yang saya sebut jejak dopaminergik yang abadi. Koneksi saraf yang mengasosiasikan kehadiran dan esensi Anda dengan kenikmatan yang paling dalam dan paling otentik. Inilah yang diajarkan pengalaman kepada saya. Hal ini sangat penting bagi wanita dewasa karena kita memiliki sesuatu yang belum sepenuhnya dikembangkan oleh wanita yang lebih muda. Kita memiliki kemampuan untuk menciptakan keintiman emosional yang sejati, dan itu adalah keunggulan evolusi terbesar kita. Dan saya mengerti bahwa setelah rasa sakit, hubungan yang mengecewakan, dan momen di mana Anda merasa tidak terlihat atau tidak dihargai, mungkin sulit untuk percaya bahwa Anda membawa kekuatan dalam diri Anda untuk menciptakan koneksi yang mendalam ini. Tapi Anda memilikinya, dan saya akan menjelaskan dengan tepat bagaimana mengaktifkannya. Selama pekerjaan klinis saya mengamati pola yang menarik. Wanita yang menciptakan pengalaman paling berkesan bagi pasangannya belum tentu yang termuda, yang paling berpengalaman, atau mereka yang memiliki tubuh sempurna. Mereka adalah orang-orang yang telah belajar mengakses kekuatan feminin mereka yang terdalam dan paling otentik. Dan disinilah letak revolusi yang sebenarnya. Ketika seorang wanita dewasa memahami prinsip-prinsip neuropsikologis ini dan menjalaninya dari tempat keaslian sejati, dia tidak hanya mengubah pengalaman pasangannya, dia juga mendapatkan kembali akses ke seksualitasnya sendiri yang paling kuat dan memuaskan. Seperti yang dicatat Carl Jung dalam studinya tentang ketidaksadaran kolektif, ada kebijaksanaan pola dasar dalam feminitas dewasa yang jauh melampaui fisik. Jung tahu bahwa ketertarikan sejati muncul dari mengintegrasikan bayangan dan cahaya kita, dari sepenuhnya merangkul sifat otentik kita yang kompleks. Elemen pertama yang sepenuhnya mengubah pengalaman pria adalah apa yang saya sebut afirmasi neuroemosional otentik. Dan disinilah banyak wanita melakukan kesalahan. Ini bukan tentang berpura-pura, berakting, atau membuat suara-suara palsu. Ini tentang sesuatu yang sama sekali berbeda. Ketika seorang pria mendengar kata-kata nyata dan jujur yang datang dari pengalaman aktual Anda dalam keintiman, otaknya melepaskan gelombang dopamin yang menciptakan koneksi emosional yang dalam. Saya tidak berbicara tentang desahan yang dilatih, tetapi kalimat seperti, "Kamu membuatku gila. Aku suka apa yang kamu lakukan. Aku sangat menikmati ini bersamamu." Tahukah Anda apa yang terjadi secara neurologis ketika Anda mengatakannya dengan tulus? Sistem sarafnya merasakan bahwa dia tidak hanya sukses secara fisik, tetapi dia dilihat, diakui, dan dihargai sebagai seorang pria. Dan itu mengaktifkan apa yang disebut sistem penghargaan pria utama. Anda yang telah mengalami hubungan dewasa, tahu pria tidak peduli seberapa percaya diri mereka terlihat,
memiliki kebutuhan mendalam untuk mengetahui bahwa mereka benar-benar memberi Anda kenikmatan. Afirmasi verbal yang tulus ini seperti suntikan langsung ke dalam sistem emosionalnya. Ini memberinya kepastian bahwa Anda bahagia bersamanya, bahwa Dia memberi Anda kenikmatan nyata. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sepenuhnya mengubah perspektif saya. Perbedaan antara afirmasi manipulatif dan otentik. Afirmasi manipulatif berasal dari rasa takut, dari keinginan untuk menyenangkan, dari mencoba memainkan peran. Afirmasi otentik berasal dari pengalaman kenikmatan sejati Anda, kemampuan Anda untuk sepenuhnya hadir dan benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi. Dan saya telah bekerja dengan wanita yang benar-benar kehilangan suara sejati mereka dalam keintiman. Wanita yang percaya bahwa mereka harus berakting, memenuhi harapan, dan menjadi sempurna agar diinginkan. Dan ketika mereka belajar mengekspresikan kenikmatan tulus mereka tanpa berakting, segalanya berubah. Saya secara khusus mengingat kasus seorang wanita berusia 45 tahun yang benar-benar terputus dari seksualitasnya. Selama bertahun-tahun, dia hanya berpura-pura merasakan apa yang menurutnya ingin didengar pasangannya. Ketika dia belajar terhubung dengan pengalaman nyatanya dan mengekspresikannya tanpa filter, tidak hanya hubungannya yang berubah, dia juga menemukan bagian dari dirinya yang dia pikir telah hilang selamanya. Ini membawa saya ke elemen dasar kedua yang saya sebut antusiasme emosional spontan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh wanita dewasa secara otentik, karena kita telah belajar terhubung dengan kenikmatan kita sendiri tanpa rasa malu. Inilah sesuatu yang saya amati lagi dan lagi dalam praktik saya. Pria secara biologis diprogram untuk mengetahui apakah seorang wanita benar-benar hadir atau hanya berakting. Otak primitif mereka, bagian yang tidak bisa berbohong, tahu persis apakah reaksi itu nyata atau hanya pertunjukan. Ketika Anda tertawa, bermain, bereaksi secara spontan, ketika Anda membiarkan diri Anda tanpa filter, Anda mengirimkan sinyal neurologis yang dalam ke sistemnya yang mengatakan, dia benar-benar ada di sini. Dia menikmati ini. Ini nyata. Dan justru keaslian inilah yang menciptakan apa yang kita sebut ingatan emosional berintensitas tinggi. Saya telah melihat wanita-wanita hebat kehilangan cahaya batin mereka karena mereka percaya mereka harus memainkan peran, menjadi sempurna, memenuhi harapan yang tidak realistis. Tapi kebenarannya justru sebaliknya. Spontanitas Anda, kemampuan Anda untuk hadir dalam kenikmatan Anda sendiri adalah apa yang menciptakan koneksi yang tak terhapuskan itu. Dan inilah aspek lain yang diajarkan ilmu saraf kepada kita. Ketika seorang wanita benar-benar hadir dalam kenikmatannya sendiri, tubuhnya melepaskan feromon dan sinyal energik yang dirasakan otak pria secara tidak sadar. Ini tidak hanya mengaktifkan gairah fisik dalam dirinya, tetapi juga koneksi emosional yang dalam. Perbedaan antara wanita yang berakting dan yang benar-benar hadir sangat besar dari perspektif neurologis. Yang pertama, dapat memicu kenikmatan fisik jangka pendek. Yang kedua, menciptakan koneksi saraf yang langgeng yang membuatnya mengasosiasikan pengalaman itu dengan sesuatu yang unik, istimewa, dan tak tergantikan. Kemampuan Anda untuk tertawa sepenuh hati ketika sesuatu benar-benar menggerakkan Anda, untuk mendesah ketika Anda merasakan kenikmatan nyata, untuk bergerak seperti yang diinginkan tubuh Anda tanpa koreografi mental. Itulah keajaiban yang melampaui fisik dan menjangkau jauh ke dalam emosional. Elemen ketiga yang membuat perbedaan mungkin tampak sederhana pada pandangan pertama, tetapi secara neurologis sangat efektif. Kontak mata yang intens selama keintiman. Dan disinilah letak kesalahpahaman umum lainnya di antara para wanita. Ini bukan tentang teknik, ini tentang kerentanan emosional yang nyata. Ketika Anda mempertahankan kontak mata di saat-saat intim itu, Anda mengaktifkan sistem ikatan terdalamnya. Pada tingkat neurologis, oksitosin, keindahan dari apa yang disebut hormon ikatan, dilepaskan.
menciptakan apa yang kita sebut sinkronisasi saraf. Tapi ini membutuhkan sesuatu yang hanya dimungkinkan oleh kematangan emosional. Kemampuan untuk menunjukkan diri Anda rentan tanpa rasa takut, untuk sepenuhnya hadir tanpa bersembunyi, untuk menatapnya tanpa topeng. Ini adalah tindakan keberanian emosional yang secara naluriah diakui pria sebagai sesuatu yang luar biasa. Anda yang telah mengenal diri sendiri, bekerja pada diri sendiri, dan menyembuhkan luka-luka Anda memiliki kemampuan untuk menawarkan kehadiran otentik ini. Dan justru, kehadiran inilah yang mengarah pada koneksi neurologis mendalam yang tidak akan pernah dia lupakan. Inilah sesuatu yang ditunjukkan oleh pengalaman klinis saya. Kontak mata ini bukan hanya visual, ini energik, ini emosional. Ini adalah komunikasi tanpa kata-kata antara dua sistem saraf yang saling mengenali dan menghargai. Banyak wanita menghindari kontak mata selama keintiman karena rasa malu, ketidakamanan, atau takut benar-benar terlihat. Tetapi, ketika seorang wanita dewasa belajar menahan tatapan itu untuk benar-benar membiarkan dirinya dilihat, dia menciptakan tingkat keintiman yang jauh melampaui fisik. Aya telah mengamati bahwa kontak mata sadar ini memicu sesuatu pada pria yang kita sebut pengakuan jiwa. Perasaan benar-benar melihat dan dilihat pada tingkat terdalam. Dan ini menciptakan ketergantungan emosional positif yang membuat mereka mengasosiasikan pengalaman ini dengan sesuatu yang sakral, unik, dan tak tergantikan. Ilmu saraf menunjukkan kepada kita bahwa ketika dua orang saling menatap mata dalam momen kerentanan, sesuatu terjadi yang kita sebut sinkronisasi otak. Gelombang otak mereka secara harfiah selaras satu sama lain, menciptakan rasa koneksi yang melampaui diri individu. Elemen keempat sepenuhnya mengubah dinamika. Saya menyebutnya inisiatif emosional wanita. Dan ini sangat kuat bagi wanita dewasa karena kita telah belajar mengetahui apa yang kita inginkan dan mengekspresikannya tanpa rasa malu. Izinkan saya menjelaskan sesuatu yang mengubah segalanya. Pria terbiasa memimpin, mengambil langkah pertama, menjadi pencari. Tetapi ketika seorang wanita dewasa mengambil inisiatif, bukan karena keputusasaan, tetapi dari keinginan otentik yang tulus, dia mengaktifkan sesuatu dalam dirinya yang saya sebut konfirmasi bahwa dia diinginkan. Saya tidak berbicara tentang menjadi agresif atau menyangkal diri sendiri. Saya berbicara tentang gerakan kecil yang mengomunikasikan, aku menginginkanmu, aku memilihmu, aku menghargaimu. Bisa sesederhana menciumnya lebih dulu, membisikkan sesuatu di telinganya, atau memegang tangannya dan membimbingnya. Tahukah Anda apa yang terjadi di otaknya ketika Anda melakukan ini? Sistem penghargaannya diaktifkan, yang terkait dengan perasaan dipilih, diinginkan, dihargai. Bagi seorang pria, secara neurologis sangat berdampak ketika seorang wanita mendekatinya, bukan karena kebutuhan, tetapi dari keinginan batin yang sejati. Inilah sesuatu yang tidak dipahami banyak wanita. Inisiatif ini harus datang dari koneksi Anda dengan diri sendiri, dari kemampuan Anda untuk merasakan dan mengekspresikan keinginan Anda sendiri. Ini bukan teknik, tetapi ekspresi otentik dari feminitas dewasa Anda. Namun, apa yang sering saya lihat adalah ini. Banyak wanita dewasa telah lupa cara mengambil inisiatif karena takut penolakan akibat luka masa lalu atau karena pengkondisian sosial. Mendapatkan kembali kemampuan untuk secara terbuka mengekspresikan keinginan Anda berarti merebut kembali energi feminin Anda yang paling kuat. Saya telah bekerja dengan wanita yang benar-benar kehilangan kemampuan mereka untuk mengekspresikan keinginan. Wanita yang selalu menunggu pria mengambil langkah pertama, yang terbiasa pasif, tidak pernah menyuarakan keinginan mereka sendiri. Dan ketika mereka menemukan kembali kemampuan ini, seluruh dinamika hubungan mereka berubah. Inisiatif feminin yang matang tidak sama dengan inisiatif masa muda. Itu tidak datang dari rasa tidak aman atau kebutuhan akan validasi, tetapi dari tempat kelimpahan, kesadaran diri,
dan pilihan sadar. Dan itu tak tertahankan bagi otak pria. Ketika seorang wanita di usia 30-an, 40-an, 50-an atau lebih menunjukkan inisiatif dari tempat keaslian, dia mengirimkan pesan yang kuat. Aku ingin berada di sini bersamamu. Aku menginginkan ini. Aku menghargai momen ini. Dan pesan ini memicu respons neurologis yang dalam dirinya, berupa rasa syukur dan koneksi emosional. Elemen kelima mungkin adalah yang paling mendalam dan transformatif. Saya menyebutnya kehadiran emosional yang sadar. Dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita tawarkan ketika kita telah menempuh jalan batin untuk mengenal dan menyembuhkan diri kita sendiri. Saya ingin jujur kepada Anda. Di dunia yang penuh dengan kontak dangkal, hubungan biasa, dan pertemuan tanpa jiwa, kehadiran emosional yang sejati adalah sebuah revolusi. Ketika seorang wanita dewasa bisa benar-benar hadir secara emosional selama keintiman, itu menciptakan pengalaman yang tetap terpatri selamanya. Apa arti kehadiran emosional yang sadar? Itu berarti memperlambat ritme ketika hati Anda menyuruhnya. Itu berarti memeluk ketika Anda merasakan kedekatan, bernapas bersama, membiarkan perasaan mengalir tanpa menyensornya. Itu berarti benar-benar berada di tubuh Anda, di hati Anda, dan di saat ini. Pria, bahkan jika banyak yang tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, memiliki kerinduan mendalam akan kehadiran emosional sejati semacam ini. Sistem saraf mereka merasakan ketika seorang wanita benar-benar ada di sana, ketika dia tidak berakting, tidak memenuhi harapan, tetapi hanya menjadi dirinya sendiri. Dan itu mengaktifkan dalam diri mereka apa yang saya sebut sistem ikatan dalam. Ini bukan hanya tentang ketertarikan fisik atau nafsu, ini adalah pengakuan jiwa. Ini adalah perasaan mendalam, dilihat, diterima, dan dihargai secara utuh. Izinkan saya menjelaskan sesuatu yang diajarkan oleh ilmu saraf kelekatan kepada saya. Ketika dua sistem saraf bertemu dalam kehadiran emosional sejati ini, sesuatu terjadi yang kita sebut koregulasi saraf. Ritme jantung mereka bersinkronisasi, pernapasan mereka selaras, dan sistem saraf mereka saling menenangkan. Itulah perbedaan antara seks mekanis dan pertemuan intim yang benar-benar transformatif. Dan kemampuan untuk kehadiran emosional ini berkembang dengan kedewasaan, dengan kesadaran diri, dengan kemampuan untuk mendiami tubuh kita sendiri tanpa rasa malu. Saya telah mengamati dalam praktek klinis saya bahwa wanita dewasa yang telah bekerja pada diri mereka sendiri secara terapeutik, menyembuhkan luka emosional, dan belajar untuk hadir dengan diri mereka sendiri, memiliki kemampuan unik untuk menawarkan kehadiran emosional yang sadar ini. Bukan kebetulan bahwa banyak pria setelah hubungan dangkal secara sadar tertarik pada wanita dewasa. Di hadapan seorang wanita yang mengenal dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri, dan telah menyembuhkan dirinya sendiri, ada sesuatu yang sangat menyembuhkan, bijaksana, dan membuat jiwa ketagihan bagi pikiran pria. Kehadiran emosional yang sadar ini juga mencakup kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan rasa syukur selama keintiman. Ketika Anda benar-benar merasakan betapa berharganya momen ini, betapa berkahnya koneksi ini, energi itu mentransfer dan mengubah pertemuan menjadi pengalaman sakral. Ini juga mencakup kemampuan untuk hadir dengan perasaan yang muncul. Jika Anda merasakan kelembutan, izinkanlah. Jika Anda merasakan koneksi yang dalam, bagikanlah. Jika Anda tergerak oleh keindahan momen itu, tunjukkan emosi Anda. Keaslian emosional inilah yang mengubah pertemuan fisik menjadi pengalaman yang mendalam. Seperti yang dijelaskan Carl Jung dalam teori individuasinya, kedewasaan berarti mengintegrasikan semua bagian dari jiwa kita, termasuk seksualitas kita, dan kapasitas kita untuk keintiman emosional. Integrasi inilah yang memungkinkan kita mewujudkan kehadiran yang begitu kuat dan otentik. Elemen keenam yang sepenuhnya mengubah pengalaman adalah apa yang saya sebut seni perhatian emosional kreatif. Dan di sini muncul wawasan sentral dari praktik. Otak pria diprogram untuk merespon secara intens
terhadap antisipasi yang dikalibrasi dengan baik. Saya tidak berbicara tentang bermain game atau perilaku manipulatif. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih halus. Kemampuan untuk membangun ketegangan emosional dan fisik dengan cara yang memperdalam hasrat dan secara neurologis mengintensifkan momen kebersamaan nantinya. Ini bisa sehalus sentuhan yang berhenti tepat pada saat dia menginginkan lebih. Tatapan yang menjanjikan sesuatu tanpa memenuhinya segera. Kata-kata yang membangkitkan harapan. Ini adalah seni godaan dewasa, di mana setiap gerakan membawa niat dan setiap jeda memiliki makna. Tahukah Anda apa yang terjadi secara neurologis selama ini? Otaknya melepaskan dopamin, tidak hanya selama kebersamaan yang sebenarnya, tetapi sudah selama fase antisipasi. Dengan cara ini, dia mengasosiasikan kehadiran Anda dengan kenikmatan yang diantisipasi. Dan dari sini, muncul apa yang kita sebut ketergantungan emosional positif. Tetapi inilah poin krusialnya. Ketegangan ini harus datang dari koneksi Anda dengan diri sendiri, dari kemampuan Anda untuk merasakan ritme sensual Anda sendiri, bukan dari rasa tidak aman atau keinginan untuk mengontrol. Ketika itu datang dari keaslian Anda, itu menjadi magnetis. Dan disinilah letak keuntungan besar wanita dewasa. Kita tahu ritme kita, keinginan kita, waktu batin kita. Kita dapat menciptakan ketegangan ini dari kebijaksanaan kita, bukan dari ketakutan atau kegugupan. Kemampuan untuk bermain dengan waktu, untuk menciptakan jeda sadar, untuk membiarkan hasrat perlahan terbangun. Itu adalah seni yang telah matang dengan pengalaman emosional, dan pria secara naluriah mengakuinya sebagai sesuatu yang istimewa. Perhatian emosional kreatif juga berarti mengganti kedalaman emosional dengan keringanan, membiarkan momen menyenangkan setelah momen penuh keintiman. Variasi intensitas emosional ini membuat otak pria tetap waspada, terstimulasi, dan terhubung. Saya telah melihat bagaimana wanita yang menguasai seni ketegangan sadar menjaga pasangannya tetap terhubung secara mendalam, tidak hanya di tempat tidur, tetapi dalam setiap aspek hubungan. Seolah-olah mereka dapat dengan terampil menyentuh senar jiwa pria. Ini juga mencakup kemampuan untuk secara sadar memperpanjang kenikmatan bukan karena manipulasi, tetapi dari pemahaman mendalam bahwa apa yang diantisipasi seseorang dengan kegembiraan dialami lebih intens. Jung berbicara tentang pentingnya ketegangan kreatif dalam proses individuasi. Dan ketegangan yang sama ini, yang secara sadar dibawa ke ranah keintiman, dapat mengubah seluruh pengalaman koneksi antara dua orang. Dan ini membawa kita ke elemen ketujuh, mungkin yang paling kuat dan transformatif dari semuanya. Apa yang saya sebut keaslian rentan tanpa topeng. Elemen ini memisahkan pertemuan yang tak terlupakan dari yang mudah dilupakan. Dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita berikan ketika kita telah melakukan pekerjaan batin yang mendalam untuk sepenuhnya menerima diri kita sendiri. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang dapat mengubah perspektif Anda selamanya. Seks yang paling tak terlupakan bagi seorang pria bukanlah yang paling sempurna secara teknis. Bukan dengan tubuh yang paling sempurna, bukan yang paling akrobatik. Itu adalah saat wanita sepenuhnya hadir dalam kenyataannya tanpa berakting, tanpa berpura-pura, tanpa bersembunyi. Ketika Anda berhenti mencoba menjadi sempurna dan hanya membiarkan diri Anda menjadi nyata, ketika Anda membiarkan diri Anda menunjukkan kerentanan Anda, ketika Anda memberi diri Anda izin untuk menjadi spontan tanpa sensor, Anda menawarkan sesuatu yang semakin langka di dunia ini. Keaslian murni. Dan disinilah letak kesalahpahaman besar di antara banyak wanita. Keaslian ini bukanlah kelemahan. Ini adalah kekuatan. Kekuatan seorang wanita yang mengenal dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya terlihat sepenuhnya. Dan secara neurologis, ini sangat membuat ketagihan bagi otak pria. Tahukah Anda mengapa? Karena melalui kenyataan diri Anda sendiri, Anda membiarkan dia menjatuhkan topengnya juga. Ini menciptakan apa yang saya sebut sinkronisasi kerentanan.
pertemuan dari jiwa ke jiwa tanpa perlindungan, tanpa peran. Saya telah menyaksikan perubahan luar biasa ketika wanita menyadari hal ini. Wanita yang mengira mereka harus memenuhi harapan, beradaptasi untuk menjadi sempurna, menemukan bahwa kenyataan rentan mereka adalah hadiah terbesar mereka. Izinkan saya menjelaskan sesuatu yang diajarkan oleh penelitian neuropsikologis kelekatan kepada saya. Ketika dua orang bertemu satu sama lain dalam keaslian timbal balik ini, sistem ikatan mendalam diaktifkan yang jauh melampaui fisik. Ini menciptakan ingatan emosional berintensitas tinggi yang tetap ada secara permanen. Kemampuan Anda untuk benar-benar tertawa ketika sesuatu menghibur Anda, untuk mendesah ketika Anda merasakan kenikmatan sejati, untuk gemetar ketika Anda tergerak, untuk mengatakan apa yang Anda rasakan tanpa filter, tanpa berakting. Itulah yang menciptakan koneksi yang tak terhapuskan ini. Dan inilah sesuatu yang khususnya saya amati pada wanita dewasa. Melalui pengalaman, kita telah belajar bahwa kesempurnaan adalah ilusi, bahwa keaslianlah yang benar-benar menghubungkan, bahwa kerentanan sadar adalah kekuatan super emosional kita. Keaslian rentan ini juga berarti mengizinkan perasaan yang muncul selama keintiman. Jika Anda merasakan kelembutan, ungkapkanlah. Jika Anda merasakan rasa syukur, bagikanlah. Jika Anda merasakan koneksi yang dalam, izinkanlah. Anda tidak menyensor pengalaman emosional nyata Anda. Tetapi izinkan saya memperjelas sesuatu yang penting. Keaslian tidak berarti menyerahkan batasan Anda atau kehilangan harga diri Anda. Itu berarti tetap setia pada diri sendiri dalam kerangka cinta diri dan rasa saling menghormati. Itu berarti menjalani kebenaran Anda dari kekuatan batin, bukan dari kebutuhan atau ketakutan. Keaslian rentan juga mencakup kemampuan untuk membagikan keinginan sejati Anda, fantasi otentik Anda, kebutuhan emosional Anda selama keintiman, bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai pembagian penuh kasih dari dunia batin Anda. Saya telah bekerja dengan wanita yang menyembunyikan sifat seksual sejati mereka selama puluhan tahun, yang telah beradaptasi dengan apa yang mereka pikir diinginkan pasangan mereka, yang memainkan peran yang bukan milik mereka. Dan ketika mereka akhirnya membiarkan diri mereka menjadi nyata, seluruh pengalaman intim mereka berubah secara radikal. Keaslian ini juga mencakup kemampuan untuk menunjukkan ketidaksempurnaan Anda tanpa rasa malu, bekas luka Anda, keunikan Anda, tanda-tanda yang ditinggalkan kehidupan pada Anda. Segala sesuatu yang membuat Anda unik. Ketika seorang wanita dewasa dapat menunjukkan tubuh dan jiwanya tanpa permintaan maaf, itu menciptakan pengalaman penerimaan total. Dan ini sangat menyembuhkan bagi keduanya. Carl Jung menulis tentang pentingnya mengintegrasikan bayangan kita, bagian-bagian dari diri kita yang sering ingin kita sembunyikan dalam konteks intim. Integrasi ini memberdayakan kita untuk tampil utuh dengan cahaya dan bayangan. Dan itulah yang benar-benar memungkinkan koneksi transformatif. Dan disinilah letak apa yang dapat mengubah kehidupan cinta Anda selamanya. Ketika Anda mengintegrasikan 7 elemen ini dari keaslian dewasa Anda tidak hanya menciptakan pengalaman tak terlupakan baginya, Anda juga menemukan jalan kembali ke kekuatan feminin terdalam Anda. Saya mengerti bahwa mungkin menakutkan untuk mengizinkan diri Anda memiliki kerentanan sejati ini, terutama jika Anda pernah terluka. Jika Anda memiliki pengalaman di mana Anda merasa tidak dihargai, jika Anda berpikir Anda harus berpura-pura untuk dicintai. Tetapi saya meyakinkan Anda, ini adalah jalan yang tepat menuju koneksi sejati. Karena kebenarannya adalah ini. Seks yang tetap selamanya dalam ingatan bukanlah teknis. Itu emosional. Itu tidak sempurna. Itu nyata. Itu tidak diperankan. Itu dirasakan. Dan ketika seorang wanita dewasa menyadari hal ini dan membiarkan dirinya mewujudkan hal itu, dia menjadi magnetis dengan cara yang jauh melampaui fisik. Kematangan emosional Anda,
kemampuan Anda untuk benar-benar hadir, keaslian Anda tanpa rasa malu, kebijaksanaan Anda untuk menciptakan ketegangan sadar, kekuatan Anda untuk menegaskan dengan tulus, anugerah Anda dalam mengambil inisiatif dari keinginan tulus, dan kemampuan Anda untuk kontak mata yang rentan. Ini adalah alat terkuat Anda. Anda tidak perlu menjadi lebih muda. Anda tidak membutuhkan tubuh yang berbeda. Anda tidak perlu mempelajari teknik yang rumit. Anda hanya perlu terhubung dengan apa yang sudah hidup di dalam diri Anda, apa yang telah matang melalui pengalaman Anda, apa yang telah diperdalam melalui perjalanan batin Anda. Dan ketika Anda melakukan itu, ketika Anda membiarkan diri Anda mewujudkan versi diri Anda yang otentik dan kuat ini dalam keintiman, Anda tidak hanya menciptakan pengalaman yang tak terlupakan baginya, tetapi Anda juga menemukan jalan kembali ke esensi feminin Anda, dalam, hidup, dan transformatif. Saya telah melihat wanita berusia 40-an, 50-an, dan 60-an menemukan kembali kekuatan menggoda mereka dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Wanita yang percaya tahun-tahun terbaik mereka ada di belakang mereka, hanya untuk menyadari bahwa tahun-tahun mereka yang paling kuat dan magnetis baru saja dimulai. Karena godaan sejati, jenis yang benar-benar menyentuh dan mengubah, tidak datang dari masa muda atau tubuh yang sempurna. Itu datang dari pengetahuan diri, dari kehadiran emosional, dari kemampuan untuk mencintai tanpa topeng, dari kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh melalui hidup, perasaan, dan penyembuhan. Ingat, setiap bekas luka emosional yang telah Anda sembuhkan telah memberi Anda lebih banyak belas kasih. Setiap luka yang telah Anda ubah telah memberi Anda lebih banyak kedalaman. Setiap pengalaman yang telah Anda lalui telah memberi Anda lebih banyak kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk benar-benar terhubung dengan manusia lain. Karena pada akhirnya, seks yang benar-benar meninggalkan bekas, yang tetap selamanya dalam ingatan emosional, adalah di mana dua orang bertemu satu sama lain dalam bentuk mereka yang paling benar, paling rentan, dan paling manusiawi. Dan kemampuan untuk benar-benar bertemu ini adalah hadiah paling berharga yang dapat Anda berikan dan terima. Ini adalah keuntungan sejati Anda sebagai wanita dewasa. Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan versi diri Anda yang lebih muda atau dengan wanita lain. Kekuatan Anda terletak pada sesuatu yang sama sekali berbeda, pada sesuatu yang unik. Itu terletak pada kemampuan Anda untuk menciptakan keintiman emosional yang nyata, untuk menawarkan kehadiran sejati, untuk mencintai tanpa rasa takut, untuk terhubung dari jiwa ke jiwa. Dan ketika seorang wanita menyadari kebenaran ini dan sepenuhnya menjalaninya, dia menjadi kekuatan cinta yang mengubah tidak hanya keintimannya, tetapi seluruh hidupnya. Karena ketika Anda tahu siapa diri Anda dan membiarkan diri Anda sepenuhnya menjadi itu, Anda memancarkan keajaiban yang benar-benar tak tertahankan. Keajaiban yang tidak bergantung pada usia, tubuh, atau teknik, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kemampuan Anda untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya dalam segala kebesaran Anda. Ini adalah revolusi sejati wanita dewasa. Untuk memahami bahwa kekuatan menggoda kita tidak memudar seiring bertambahnya usia, tetapi menjadi lebih halus, diperdalam, dan karenanya semakin kuat. Ketika Anda merangkul kebenaran ini, Anda tidak hanya mengubah kehidupan intim Anda menjadi suar otentisitas, menginspirasi wanita lain untuk merebut kembali kekuatan mereka sendiri. Kematangan emosional adalah afrodisiak terkuat yang ada. Karena itu berarti hadir sepenuhnya, mencintai tanpa syarat, dan terhubung dari kebenaran terdalam. Dan itu adalah keajaiban yang tidak bisa diajarkan oleh teknik apapun di dunia. Karena itu muncul dari kehidupan yang dijalani, dari hati yang telah sembuh, dari jiwa yang telah menemukan dirinya sendiri.